Pemirsa, Kejaksaan Agung berjanji akan membuka semua fakta dan data keterlibatan sejumlah oknum jaksa dalam skandal Joko Sugiarto Tjandra. Kejagung memastikan tidak akan ada hasil penyidikan yang ditutup-tutupi. Penyidik Kejaksaan Agung hadir di KPK untuk memenuhi undangan gelar perkara terkait penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga menerima suap dari terpidana Joko Tjandra. Selain Pinangki, Kejaksaan Agung juga menetapkan pengusaha Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permintaan fatwa di Mahkamah Agung. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah menyatakan pihaknya akan membuka semua fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik selama melakukan investigasi kasus yang menjerat pegawai Korps Adiaksa itu. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai penyelidikan kasus Joko Tjandra di Kejaksaan Agung, pemirsa, kita bergabung dengan Reynard Christian yang saat ini berada di Kejaksaan Agung. Iya, Reynard, bagaimana perkembangan dari kasus Joko Tjandra yang diselidiki oleh Kejagung ini? Apakah memang masih ada lagi yang kemungkinan terlibat di Kejaksaan Agung terkait dengan Joko Tjandra? Ya, selamat siang Julita dan juga pemirsa. Benar sekali, pihak Kejaksaan Agung terus melakukan pendalaman khususnya terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Kumalasari yang terlibat dalam kasus pencucian uang dan juga pengajuan fatwa MA yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki dan juga tersangka Joko Tjandra. Adapun terkait apakah ada terkait oknum ataupun petinggi yang terlibat di Korps Adiaksa ini, pihak Direktur Penyidikan Jampitsus Febri Adriansyah mengatakan belum ada pemeriksaan terhadap Kejaksaan Agung, utamanya terkait keterlibatan mereka. Namun beberapa hari sebelumnya memang sudah ada pemeriksaan, tetapi dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, yaitu Komjak, kepada salah satu jaksa, yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen yang saat itu menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen, yaitu Jan S. Maringka, di mana Jan S. Maringka diperiksa terkait komunikasi yang ia lakukan pada 2 Juli dan 4 Juli 2020 terhadap Joko Tjandra yang saat itu sedang berada di Malaysia. Namun Komisi Kejaksaan telah mendapatkan hasilnya dan mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Jan S. Maringka tersebut adalah terkait penindakan hukum juga, yaitu untuk meminta Joko Tjandra agar kembali ke Indonesia. Terkait pemeriksaan terhadap jaksa tersebut, pihak Kejaksaan khususnya Jampitsus belum melakukan pemanggilan terhadap Jan S. Maringka sendiri, di mana belum ada bukti adapun keterlibatan Jan S. Maringka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Joko Tjandra dan juga Pinangki Kumalasari, di mana hingga hari ini terkait tindak pidana pencucian uang, yaitu sebanyak sekitar $500.000 atau sekitar 7 miliar rupiah masih beredar di antara Joko Tjandra, Anita Kolopaking dan juga Pinangki Kumalasari, di mana juga beberapa waktu lalu juga sudah ditetapkan juga salah satu tersangka, yaitu Andi Irfan Jaya, dan hingga kini sudah ditetapkan sekitar 4 tersangka dalam kasus tersebut, di mana Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap pencucian uang, sedangkan Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap kasus red notice yang dikeluarkan oleh pihak yang diperiksa oleh pihak Mabes Polri. Adapun dapat kami sampaikan kembali terkait aliran dana pencucian uang, pihak Jampitsus mengatakan uang tersebut masih beredar di antara Joko Tjandra, Anita Kolopaking ataupun tersangka Pinangki Kumalasari. Julita. Iya, Reynard, sejauh ini bagaimana proses hukum dari kasus Joko Tjandra? Ya, Julita, terkait proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa untuk berkas tersangka Pinangki Kumalasari ini sudah masuk ke tahap 1 dan sudah diajukan ke Jaksa Penuntut Umum, di mana untuk kasus ini pihak Jaksa Agung mengatakan akan segera ataupun dilakukan ataupun dinaikkan ke peradilan secepatnya. Adapun sebelumnya Jaksa Pinangki Kumalasari juga setelah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung pada Kamis lalu, di mana dicecar sebanyak 20 pertanyaan yang dilakukan selama 15 jam, dan
Hal tersebut juga diiringi dengan beberapa pemeriksaan terhadap 7 saksi lainnya, di mana pihak Jampitsus masih melakukan pendalaman terkait aliran dana ataupun kemana dana ini mengalir selama pemeriksaan terhadap tersangka Pinangki Kumalasari. Dan beberapa saksi dan tersangka telah diperiksa, dan hari ini juga pihak Kejaksaan Agung akan melakukan kunjungan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sebagai usaha Jampitsus khususnya untuk selalu terbuka dan transparan dan melibatkan pihak-pihak agar penuntasan kasus ini dapat berlangsung secara transparan. Julita. Baik, Rena, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, itu dia laporan dari Reynard Christian dan juru kamera Yusuf Fajar dari Kejaksaan Agung.